Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memisahkan mayat. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat ke arah mayat Magical Beast yang muncul di ruangan itu. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan melihat pemandangan di depannya. Karena mayat Magical Beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi apa itu Magical Beast dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti giok dari Magical Beast ini karena mereka bisa membantunya memperbaiki sepasang Skybird Nin Flying Wings berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti giok yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap tulang sayap. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung sedikit kehangatan. Sulit membayangkan mayat kering ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang seperti giok ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang! Dentang! Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti giok. Ketangguhan yang ditularkan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan puas. Matanya segera menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati melewati tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti giok yang cerah. Roh Xiao Yan segera tampak seperti memasuki tornado. Kekuatan hisap yang liar dan kejam secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiao Yan yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tangannya ditarik seolah-olah disetrum listrik. Matanya menunjukkan seutas benang ketakutan saat mereka mempelajari sayap tulang seperti giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak berharap sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang liar dan keras. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan paling terkejut adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis pertalian yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi binatang buas terkuat yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Meski telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mengawetkan energi liar dan ganas tersebut. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan Skybird Nin Flying Wings, produknya mungkin lebih besar dari yang diharapkan. Xiao Yan menjilat bibirnya. Panas membara secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Ada baiknya menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya setumpuk daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat itu. Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat Magical Beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul. Lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Itu bertahan di sekitar bilahnya. Suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Ci! Xiao Yan memposisikan pedang panjang sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti giok terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul. Kulit di permukaan Magical Beast kering seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya.
Xiao Yan menghela nafas kecewa saat merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena busuk selama bertahun-tahun. Niatnya untuk menggunakannya untuk membuat armor Hide hanya bisa diabaikan. Ci! Xiao Yan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan dipotong, daging putih yang tidak biasa terlihat di bawahnya. Namun, tidak sedikit pun darah yang keluar. Meskipun Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa daging Magical Beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah mempelajarinya secara mendetail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Sepertinya satu-satunya alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena ditutupi oleh kulit. Pedang Xiao Yan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti giok, yang telah meninggalkan tubuh Magical Beast, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Ini menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Dia agak khawatir bahwa benda ini akan berubah menjadi tumpukan hal-hal yang tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepaskan sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing keluar darinya, mencekiknya sampai dia segera berhenti bernapas. Xiao Yan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun." Bilah pedang diayunkan setelah suaranya terdengar. Itu dipotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum meluas dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka pecah seperti celah. Mayat Magical Beast tampaknya telah terbelah menjadi beberapa bagian saat runtuh. Daging padat dan putih terungkap. Orang besar ini dikeluarkan isi perutnya oleh Xiao Yan. Bau asam yang kental merembes keluar setelah mayat Magical Beast yang dikeringkan ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, itu menggulung dan mengeluarkan suara, "Cici," saat bertemu dengan langit-langit. Langit-langit segera terkorosi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, dia akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat Magical Beast yang dibelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya diisi dengan daging putih yang padat. Tidak ada tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang kalau mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ragu. Namun, dia masih belum menjawab beberapa saat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi Magical Beast menggumpal. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang saat dia secara acak memotong daging putih yang padat itu lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala Magical Beast. Namun, hanya warna putih mengejutkan yang tersisa di tempat dagingnya terbelah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah makhluk besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa tanpa daya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja.
Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, biarlah. Xiao Yan tertekan sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia berencana untuk menyimpan mayat Magical Beast yang telah dibedahnya, suara lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikan di malam hari. Xiao Yan kaget saat mendengar suara yang akrab ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Zian sedang mengguncang dua kaki kecil seputih salju di atap tempat gas asam telah membuatnya terkikis. Dia meringkuk mulutnya dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa saat dia memutar matanya ke arah Zian. Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus bau yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber baunya. Zian dengan lembut melompat ke kamar. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Xiao Yan dengan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya saja. Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama bertahun-tahun masih bisa dimakan. Zian, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan godaannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu Magical Beast saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Zian tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah sebelum memotong 10 paku putih dari cakar Magical Beast di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiao Yan mengeluh tanpa daya setelah merasa tertegun dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik kuku sepanjang setengah jari dan dengan lembut menekannya. Yang terakhir runtuh seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Zian agak bersemangat menghadapi kurangnya minat Xiao Yan. Dia mendesak, Anda harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi Anda untuk membakar benda-benda ini. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia baru saja akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat sikap Zian yang sangat cemas. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya. Setelah itu melilit kuku putih pucat dari cakar. Sebuah adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat paku lembut seperti lumpur putih pucat itu tidak langsung berubah menjadi abu di bawah pemanggangan Gazette Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah ukurannya mengecil, warna putih pucat itu perlahan menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi tajam kuku mengungkapkan kilatan dingin di tengah api surgawi, yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa kedinginan. Pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum kuku putih pucat berubah menjadi duri merah hijau seukuran buku jari. Hijau dan merah bercampur bersama tampak seperti penggabungan angin dan api saat itu memancarkan panas menderu. Bahkan Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan misterius ini. Siapa sangka bahwa benda ini akan berubah menjadi ini setelah dimasak oleh api surgawi. Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat Magical Beast misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.